kepada para dewan juri sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resia Indonesia Holdings, saya dari stasiun Santo Lukas, Gunung Rantau. Berdirinya saya di sini, saya akan memberitakan salah satu kebenaran Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 8 ayat 4-15, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, yaitu orang-orang dari kota-kota lain menggabungkan diri kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur yang keluar untuk menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, tetapi orang-orang pun menginjaknya dan burung-burung di udara pun memakannya sampai habis. Dan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Namun setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Dan sebagian jatuh di tengah semak yang berduri. Namun semak itu pun tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus bersabda, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya pun bertanya kepadanya apa arti perumpamaan itu. Lalu ia pun menjawab, "Kepadamu telah diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang itu diberitakan dalam suatu perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak akan melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak akan mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Dan benih itu adalah firman Allah. Yang jatuh di tanah yang pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarkan firman itu. Tetapi datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari hatinya, supaya mereka tidak percaya dan diselamatkan. Dan yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengarkan firman itu, ia menerimanya dengan hati yang gembira. Tetapi mereka tidak memiliki akal, karena mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Dan yang jatuh di tengah semak yang berduri itu ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, namun dalam masa pencobaan mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan ini. Karena itu mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Dan yang jatuh di tanah yang baik adalah orang yang telah mendengarkan firman itu dan menerimanya dengan hati yang baik. Mereka pun mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, makna atau kesimpulan dari Injil ini ialah bahwa bagaimana kita merespon firman Tuhan dan menentukan hasil di dalam hidup kita. Kita harus berusaha dan terus berusaha seperti tanah yang baik itu, yang mendengar